Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sejawat di Kota Sukabumi. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita bertemu lagi dalam acara podcast ID. Ya, oke, hari ini kita akan mengangkat tema tentang penyakit kusta ya, Dok. Nah, diambil tema ini dalam rangka Hari Kusta Dunia yang jatuh pada tanggal 30. Oke, untuk saat ini teman-teman sejawat ID yang kami banggakan, saya didampingi oleh Dr. Flora, SPKK, akan membahas sedikit bercerita, berbagi inspirasi dalam acara judulnya gibah ya, podcastnya dikasih judulnya temanya gibah, tapi ini gibahnya halalan thayyibah, ilmiah, dan insya Allah kita akan mendapat ilmu dan manfaat dari acara ini. Oke lah, sebelum kita mulai, saya mau bacain dulu kurikulum kita dari Dr. Flora. Nama lengkapnya Dr. Flora Anissa Rahmawati SPKK. Benar ya, Dok ya? Bogor, kelahirannya di Bogor 4 September 1982. Ya, saya bedanya lumayan agak deket lah ya sama Dr. Flora. Lebih senior, jauh serius ya, Dok. Alamatnya awet muda kok, Dok. Alhamdulillah. Alamatnya di perumahan, saat ini tinggal di Kota Sukabumi, di perumahan Cisuda, Blok C nomor 1. Sudah menikah dengan suami Dr. Komaini Alamsyah, MM, SPOG. Anak sudah 2 orang ya, Dok? Udah lengkap ya, Dok ya? Laki perempuan. Takut dimarahin ya sama pemerintah kalau lebih. Oke, kemudian lihat pendidikannya, SD di TK-nya di Al-Azhar Sukabumi, SD juga di Al-Azhar Sukabumi, SMP-nya di SMP 2 Sukabumi. Kemudian tahun 2000 sampai 2007 itu Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Tahun 2009 sampai 2014 PPDS-nya di spesialis kesehatan kulit dan kelaminnya di Unpad, YFK Unpad. Dan kemudian alhamdulillah di tahun 2015 sampai sekarang bergabung lagi dengan ID Kota Sukabumi dan bekerja di Rumah Sakit RS Samsudin SH. Welcome to kota tercinta kita. Pulang kampung. Pulang kampung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kayaknya teman-teman sejawat semua sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan informasi informasi ilmu yang terkait dengan kusta ini ya, Dok. Mungkin kita mulai dulu dari berbagai macam isu ya yang ada di kalau di masyarakat awam. Mungkin kalau di dokter sih kita udah paham apa itu disebabkan oleh apa, gimana gejalanya. Tapi kalau di masyarakat awam itu seringkali kita masih banyak mendengar tentang mitos-mitos yang macam-macam. Ya, stigmanya masih kuat. Iya, betul sekali. Dan mungkin tadi kita ngobrol-ngobrol nih sebelum acara ini dimulai, saya kira semakin hilang ya, menurun gitu ya. Tapi ternyata Dokter Flora tadi menginfokan masih ada sebenarnya. Waduh, cukup kaget juga. Oke, jadi mungkin teman-teman sejawat kita sama-sama refreshing ilmu lagi karena kita merasa mungkin kita udah aman, tentram dan damai tanpa kusta, tapi ternyata masih diketemukan kasus yang terbarunya. Kita dengar sama-sama ya info dari Dokter Flora. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Nah, kalau menurut Kemenkes tahun kemarin aja tuh pasien kusta tuh udah 16.000. Waduh, ya banyak. Ya, dan untuk di rumah sakit Samsudin SD sendiri, memang gak tiap bulan ada sih, tapi bulan kemarin tuh kebenaran tuh ada 3 kasus baru gitu yang belum pernah diobati gitu. Dan sayangnya pas datang memang
udah tahap lanjut ya gitu. Udah cacat? Cacat cacat motor. Ini cacat bentuk alhamdulillah belum. Belum. Cuma udah mulai block and stopping anestesia kan, baal-baal di tangan dan kaki, terus perubahan bentuk wajahnya udah jelas. Ya. Tuh. Kan pengennya sih belum sampai ke tahap itu udah ketahuan. Gitu. Jadi mungkin saya refreshing sedikit kali ya dok ya. Iya. Sambil langsung temanya tetap stop stigma dan diskriminasi. Ya. Dari Lakusta. Nah, kenapa stigma dan diskriminasinya masih ada? Karena perubahan fisiknya jelas. Pasien kusta itu ada sudah mutilasi, aduh nanti tangannya jadi buntung-buntung, ada perubahan bentuk wajah yang menyerupai singa, Evasias leonina gitu. Terus ada juga saddle nose, ada perubahan warna kulit juga takutnya gitu. Jadi pasien kusta itu baik sebelum berobat dan selama pengobatan, karena ada salah satu obatnya yang bikin hiperpigmentasi juga ya dok ya, si clofazimine juga, itu rentan sekali mendapat stigma dari masyarakat sekitarnya. Dan jadi menurut saya perlu sekali gitu kalau misalnya mengedukasi itu nggak cuma pasiennya, tapi keluarga itu kalau perlu dibawa deh untuk edukasi gitu. Jadi untuk mengurangi si stigma itu. Nah, keluarga, tetangga, RT, RW, lurah, ya. Mungkin ya. Harus bikin podcast sendiri. Iya, iya betul. Iya ya. Terus gimana dok? Oke, nah sekarang kan misi kita bagaimana caranya kusta itu terdeteksi sebelum timbul perubahan fisik yang mengakibatkan stigmanya makin kental, diskriminasinya makin kental. Nah, jadi refreshing lagi tuh tanda kardinal kusta, yaitu adalah makula, hipopigmentasi atau eritema yang hipestesi atau anestesi. Nah, jadi kadang pasiennya sendiri yang miss gitu, apalagi kalau di tempat-tempat yang memang tidak terlihat di punggung gitu, misalnya. Nah, terus penebalan saraf tepi. Penebalan saraf tepi yang paling mudah terlihat sebenarnya di leher, di auricularis magnus gitu. Yang mudah terabainya di ulna sama di peroneus communis. Cuma kan tertutup baju, apalagi kalau pada perempuan yang berhijab misalnya ya nggak kelihatan sama sekali gitu. Cuma biasanya kan si penebalan saraf tepi itu disertai gangguan fungsi, ada keluhan gitu, entah dia semutan atau merasa lemah tangannya, kalau motoriknya sudah terganggu gitu. Nah, kalau misalnya udah ketemu tanda-tanda di atas, bahkan terapi pun sudah bisa dimulai tanpa harus dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa bakteri tahan asam. Itu asal ada itu aja si makula erythema atau hipopigmentasi yang anestesi sama penebalan saraf tepi. Tiga itu ya? Iya, disertai keluhan sesuai fungsi sarafnya misalnya. Jadi susah berkeringat atau kalau otonomnya, sensoriknya ya tidak bisa merasakan sensasi raba, suhu, nyeri, atau saat diperiksa motoriknya ternyata si nervus ulnarisnya lemah nih, dia tidak bisa menahan kayak begini, dia tidak bisa menahan itu, pasti rapat lagi gitu, atau nggak tidak bisa menjepit kertas gitu. Itu kan mudah sekali dilakukan di mana saja gitu, bahkan bisa di screening gitu. Jadi untuk kalaupun tidak sebaiknya sih memang tetap dirujuk untuk diperiksakan untuk bakteri tahan asamnya untuk menilai pengobatan nantinya gitu, karena kan harus ada perubahan dari indeks morfologi, jadi jumlah kuman yang hidupnya kan harus turun gitu. Jadi itu untuk sebagai base untuk melihat keberhasilan pengobatan gitu. Cuma kalau untuk mulai terapi semisalnya sulit gitu nggak apa-apa, asal ada tanda kardinal yang dua lagi itu aja gitu. Jadi sebisa mungkin pengobatan dilakukan sebelum pasiennya mengalami cacat yang terlihat gitu. Soalnya stigma dan diskriminasinya tuh gampang sekali dapat karena ya memang kelihatan gitu pasien kusta tuh begitu gitu. Iya. Dok, di masyarakat itu ya yang suka sering terdengar gitu, mereka masih ada bahasanya tuh awamnya tuh gini, kusta basah, kusta kering. Ada nggak ya? Benar nggak sih dok itu dok? Itu hanya mitos aja atau gimana?
Maksudnya mungkin multibasiler sama pausibasiler Iya, ya. seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kusta basah sih multibasiler tuh yang gampang menularkan gitu. Kalau yang kering itu tidak. Mungkin yang pausibasiler ya mungkin ya. Persepsi saya tuh seperti itu. Nah, orang itu, masyarakat awam itu masih takut sekali ya tertular kusta, padahal kusta itu menularnya sulit sekali loh, sangat amat sulit. Yang pertama syaratnya kan harus yang itu, yang tipe basah yang multibasiler itu yang bisa menularkan, satu. Nah terus yang kedua syaratnya adalah kontak yang erat dan lama. Erat dan lama. Berbulan-bulan dan erat. Jadi kalau misalnya di poli atau di puskesmas datang ngambil obat, insya Allah nggak akan. Ya, itu pun syarat kontak erat dan lama, si pasiennya harus mempunyai kerentanan genetik terhadap penyakit kusta. 90% manusia itu kebal. Jadi misalnya si penderita kusta menikah gitu dengan perempuan yang memang imun, ya mau berguling-guling puluhan tahun juga nggak akan ketularan. Berguling-guling berpuluh tahun bahasanya, ya Allah ya. Kan kontak erat dan lama. Kontak erat banget dan lama. Iya. Apa namanya? Kalau misalnya salah satu aja erat, nggak lama, nggak ada masalah ya. Lama tapi juga tidak erat, ya aman juga berarti ya dok ya. Oke. Dari cuma 5% yang bisa menderita kusta itu, 95% kebal. Jadi mungkin nih kalau bingung ya, aduh ini pasien kusta harus diisolasi nggak sih? Tidak harus diisolasi. Oke. Jadi apalagi yang dalam terapi ya, itu sama sekali nggak usah. Yang perlu, misalnya kalau khawatir nih ya, yang perlu diisolasi itu pasien kusta sama sekali belum pernah diobatin 3 hari pertama. Oke, sih. Jadi dosis pertama rifampicin itu sudah membunuh lebih dari 90% bakteri. Dosis pertama 1 butir. Oke. Jadi biasanya sih kalau dari saya baca di jurnal memang 3 hari pertama kalau pasiennya udah, kalau pasiennya belum pernah sama sekali dapat terapi. Tapi kalau misalnya pasiennya udah bulan ke-4, bulan ke-5 gitu, terus ternyata dia masuk ke rumah sakit karena DBD gitu misalnya atau penyakit yang lain, nggak apa-apa. Dok, terus suka terpikir juga kadang gini, tadi kan memang kita itu jangan sampai terlambat mengobati ya. Sebenarnya kalau misalnya dari fase aman lah istilahnya menuju yang parahnya itu berapa lama bisa diukur dengan waktu nggak, atau tergantung banget dengan kondisi pasiennya. Misalnya masih kalau kan kadang-kadang kita suka berpikir baru sebulan mah nggak apa-apa, tenang aja, nanti deh kalau 3 bulan baru diobatin misalnya, kan kadang-kadang terlambat gitu datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Dikatakan aman sampai batas apa sih dok? Ada nggak? Karena pengobatan kusta itu, kalau misalnya untuk mencegah penularan kan dia menularnya susah. Satu memang itu satu mencegah penularan. Tapi terutama untuk mencegah kecacatan lebih lanjut pada pasiennya. Jadi itu segera mungkin. Pokoknya harus segera mungkin. Pokoknya harus segera. Soalnya ini kumannya agak bandel nih. Dia lama. Ya dia lama. Tapi kalau udah kena, dia nggak mau kabur gitu ya dari kita, ya susah gitu ya. Susah kalau tidak rutin diobatin. Faktor hostnya sendiri dia secara genetik sistem imunitas humoralnya rendah. Oke. Terus kalau misalnya, jadi kalau kesimpulannya mungkin ini penyakit infeksinya kronis tapi bisa disembuhkan ya. Terutama kalau memang belum mengenai saraf. Masalahnya target utama kuman ini saraf sebelum kulit. Iya, jadi memang jangan sampai terjadi kerusakan saraf lebih lanjut, itu utama sekali gitu untuk kualitas hidup pasiennya. Nanti kalau misalnya dia makin lama menunda pengobatan, sudah terlanjur, jadi ada tahap-tahapannya kan kerusakan saraf pada kusta itu, kalau sudah sampai destruksi itu udah susah kembali ke semula lagi. Jadi makanya deteksi dini itu penting gitu. Jadi kalau misalnya di daerah yang kira-kira banyak nih, mungkin
bisa diedukasi oleh siapa gitu, tim-tim dari puskesmas bahwa waspada loh kalau ada bercak yang kalau dipegang nggak kerasa gitu. Nanti periksain ya ke puskesmas kalau misalnya ada kadang diremehkan kayak panu misalnya, Iya. panu gitu. Mirip Padahal soalnya awal-awalnya. dipegang tuh dia nggak ngerasa Iya. apa-apa, cuma nggak ngeh aja gitu. Iya. Terus sebenarnya flashback lagi teman-teman ya, mahasiswa semuanya, penularannya itu sebenarnya tuh dari mana sih, Dok? Dari airborne, dari bersentuhan atau gimana? Nah, sebenarnya kuman kusta itu tuh ditemukan di selaput lendir hidung ya. Jadi ada teori bahwa memang jadi masih sampai sejauh ini juga masih enggak tahu yang utama tuh yang mana gitu, yang kontak langsung kah atau lewat erogen kah, tapi yang jelas di dua tempat itu ada gitu si lepre-nya gitu. Jadi, tapi nggak pernah tuh diperiksa yang lewat selaput lendir hidung itu, meskipun kalau di teori itu ditemukan ada. Soalnya yang pertama kalau udah di kulit ada, di hidung pasti ada, tapi kalau di salah bukan gitu, pokoknya kalau misalnya di kulit ada ya udah positif terus, tapi kalau di hidung nggak ada, di kulit masih bisa ada, terutama habis pengobatan. Oke. Terus kalau selama ini obat-obat ya ada obat standar, ada level-levelnya kah atau gimana? Kan kalau misalnya kayak TB ya Dok ya, kayak TB itu kan kalau misalnya dia tidak minum obat teratur, hati-hati nanti bisa jadi MDR atau XDR. Apakah karena ini jenis kumannya sama bisa sampai seperti itu juga? Untungnya perjalanan ke sana cukup sulit ya untuk sampai resisten, karena satu, dalam pengobatannya sendiri pun ada toleransi. Jadi misalnya pasiennya ini 3 bulan pertama dia minum obat teratur, nah, bulan keempat dia pulang kampung. Bulan kelima balik lagi nih, aduh saya kelewat sebulan, gak apa-apa, lanjut aja. Jadi asal selama 12 dosis itu habis dalam waktu 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan, ada spare 6 bulan, bolong-bolong lah masih bisa. Iya. Terus yang kedua, kalaupun dia tidak bisa menerima salah satu dari kombinasi terapi itu, biasanya karena efek sampingnya gastrointestinal atau anemia itu baru diganti. Nah, yang kedua untuk menyulut resistensi itu sama ya. Jadi nggak semenakutkan kuman TBC ya. Menularnya jelas jauh lebih susah. Iya, tapi memang kalau udah kenanya itu luar biasa. Ya, oke. Tadi kita kan ngobrol sedikit tentang kasus ya Dok ya yang di Rumah Sakit Bunut ya. Mungkin selama ini yang karena saya di puskesmas memang informasi mungkin ya yang pasien-pasien yang ada di Bunut berapa jumlahnya kita belum tahu. Yang ada di kami saat ini datanya itu kalau tahun 2021 itu ada 2 kasus di wilayah Karangtengah dan Benteng. Ini mendapatkan terapi untuk 1 tahun ya, paket obatnya yang ada di puskesmas itu biasanya udah di 1 blister ya buat 28 hari, ada rifampicin-nya sama impren ya kalau nggak salah seperti itu. Nah emang masih juga berlaku kalau misalnya 5 tablet pertama itu diminum di depan petugas, nah nanti sisanya baru dibawa pulang oleh pasien. Nah mungkin kalau memang kasusnya banyak, mohon bantuannya ya Dok ya. Nanti mungkin ke depannya bisa memberikan informasi ke Dinas Kesehatan, nanti supaya pasien ini bisa ditelusur apakah dia masih ingin obat atau tidak, atau apakah dia itu rutin kontrol lagi. Karena tadi karena melihat dia merasa ini lama,
kadang dia ngerasa ini awal-awal tidak bisa terganggu, jadi pasiennya santai-santai aja. Nanti begitu sudah jatuh ke dalam yang berat, dia baru, oh ya saya udah harusnya ini sih cepat berobat nih, tapi karena saya lupa gitu ya, sibuk bekerja di mana, di ladang, di sawah, akhirnya dia nggak lupain itu. Nah mungkin nanti kalau misalnya informasi itu ada di dinas kesehatan, mudah-mudahan kami bisa menyusuri ke wilayah mana dia berada. Iya, saya ya. sangat mengharapkan gitu apa timbal baliknya gitu ya. Iya. Jadi itu saya juga pengen tahu gitu. Oh iya nih si pasien itu setelah BTA-nya positif tuh, oh iya dia minum obat secara teratur. Ya, Kan idealnya setelah positif ada dapat hasil BTA awal 3 bulan sekali tuh dicek turun nggak sih gitu. Jadi memang 3 bulan sekali si pasiennya dianjurkan untuk kontrol gitu, untuk pemeriksaan BTA gitu, di rumah sakit. Nah, kemudian yang itu lagi pemeriksaan nara kontak gitu kan boleh tuh kalau misalnya mau dirujuk ke rumah sakit untuk BTA keluarganya, istrinya, anaknya ada juga enggak nih gitu. Sama ya itu ya pemeriksaan kecacatan. Jadi kalau misalnya ada yang butuh sepatu khusus gitu. Oh iya benar. Ya. Atau enggak butuh terapi untuk ada yang sampai klauhen misalnya mau di rehab medik itu nanti kan gampang tuh dikonsul ke bagian rehab medik. Pokoknya mah gini, mungkin kalau memang kan kadang-kala yang menyebabkan orang malas minum obat ya, nggak mau itu karena efek samping kan ya. Nah, itu kan akhirnya dia dengan pemikirannya sendiri, udah ngapain minum obat menambah penyakit yang lain gitu. Kadang-kadang sering banget dengar pasien seperti itu bicaranya gitu. Akhirnya sedangkan kalau misalnya kita rujuk ke spesialis itu, kalau nggak benar-benar diberikan edukasi yang tepat, yang bisa diterima oleh dia berpikirnya tuh kan jadi malah nambah-nambahin minum obat. Nah, itu teh mungkin jadi masalah sendiri kok di lapangan ya dok ya. Iya, seringnya pasien reaksi ya. Iya. Terus itu kan bisa timbul reaksi sebelum, selama, dan setelah pengobatan. Jadi tiba-tiba pas di tengah minum obat bulan 1, bulan 2, bulan 3-nya ngerasa aduh demam, aduh menggigil, nyeri saraf, naritis gitu kan. Aduh gara-gara obat nih, udah aja berhenti aja gitu. Jadi untuk kepatuhan minum obat sih selalu ditekankan dari awal ya bahwa obatnya kan harus habis selama 1 tahun gitu. Cuma memang sih kalau misalnya pasiennya udah positif kusta gitu, edukasinya lama. Yeah. Tentang reaksi kan harus dijelaskan juga, terapinya seperti apa, efek samping terapi harus dijelaskan di awal tuh. Nanti bisa lo mual-mual dikit, bisa warna air seninya nanti jadi berubah loh Pak gitu. Nanti kulitnya jadi menghitam, tapi nggak apa-apa gitu. Nanti beres minum obat hilang semua gitu. Jadi nanti biar nggak kaget gitu. Nanti juga bisa menggigil sedikit nggak apa-apa. Nanti dikasih ada obatnya. Yang penting kumannya harus mati dulu, nggak nularin dulu, terus tidak menjadi cacat. Ada juga yang pasien yang udah baal tangan kaki malah bangga dia suka pamer, masukin tangannya ke air panas. Kuat kan aku ya, gitu ya. Gitu. Terus datang-datang udah melepuh ke rumah sakit. Data ini kan dia merasa dia sakti gitu ya, punya kekuatan yang lain dari alam gaib. Iya. Ya sih dok, emang kondisi di lapangan itu macam-macam ya. Dan kalau kami sendiri seringkali karena memang ketemunya tuh telat, seringkali tuh telat. Tadi karena dia mengira ini mah panu biasa atau segala, dan memang kurang edukasi juga. Seringkali beberapa itu dia mengeluhkan karena kosmetik. Oh, ini kenapa ya? Kok di sini saya ada belang-belang begini ya, beda sama yang lain. Nah, dia kadang-kadang tuh malah mengolesinnya tuh dengan krim apa ya, pencerah kulit lah ya, atau apa sih ya, macam-macam lah tuh. Aneka dedaunan, air garam. Iya, pokoknya rupa-rupa jadinya malah tambah heboh aja Jalesi itu kan. Nah, baru kemudian datang ke kita. Kita tuh kok udah datang begitu kan, kita kadang-kadang karena kita jarang ngelihat pasien seperti itu, kalau kaget sendiri, waduh kayaknya ini ya, nebak gitulah. Nah, ada beberapa teman sejawat juga mungkin kadang-kadang nanti datang lagi aja ya,
kalau memang minum obat itu biasa lah ya, kalau di puskesmas kan standarnya yang biasa dikasih anti alergi mungkin dia berpikirnya. Nah, mungkin Dok, saya pengen dikasih gambaran aja. Gambaran pertama yang terlihat dengan mata biasa itu, ini nih kayaknya cenderung ke arah kusta deh. Biar nggak berpikir biar langsung ditindaklanjuti, nggak menunda lagi. Apa Dok? Biasanya si bercak itu memang nggak dikeluhkan sama pasiennya, jadi mungkin kalau dari bercak memang agak sulit. Tapi mungkin kalau misalnya udah ada baal-baal gitu, atrofi tenar hipotenar, jadi nanti kan nggak ada nih pasiennya, boleh mulai curiga kesemutan, terus kalau jalan sendalnya kok kayak ketinggalan gitu, nggak kerasa. Nah itu dari kustanya sendiri, tapi kadang pasien kusta berobat bukan karena kustanya tapi karena reaksi. Oh ya, terus ini infiltrat di telinganya menebal, rambut alis rontok, terus si tulang alis ini lebih menonjol, ininya juga si tulang pipinya lebih menonjol, tapi hidungnya merata gitu, ya karena kan ada resorpsi tulang rawan. Nah, jadi biasanya memang kalau tipe yang multibasilar itu kelihatan dari wajah, dari jauh juga kelihatan penebalan telinganya, rambut alisnya, infiltratnya. Jadi mungkin sudah harus curiga nih, gitu. Oh iya itu. Terus reaksi itu tiba-tiba kalau yang reaksi tipe 2 ya, yang bikin orang tuh cepet gitu, timbul benjolan-benjolan di tangan, di kaki, nyeri sampai demam, menggigil gitu. Nah, kan namanya erythema nodosum ya, kan nggak cuma leprosum tuh, masih bisa tuh erythema nodosum yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya udah ketemu ini, screening aja untuk lesi kusta yang bentuknya mungkin kayak jamur yang tanu, mungkin kayak jamur yang dermatofita, yang pinggirnya lebih lesi punch out gitu, tengahnya biasa, pinggirnya merah gitu. Nanti kalau screening juga cobain deh, pegang lehernya, ada nggak sih keraba si saraf auricularis magnusnya, bisa sakit tuh kalau misalnya ditekan bisa. Nah, jadi teman-teman sejauh sekalian, salah satu menu ya yang harus ada di meja kita itu berarti adalah form screening lepra ya. Kadang-kadang memang karena ini penyakitnya jarang kita temukan, mungkin kita jadi udah ada hilaf gitu ya. Nah sekarang dengan ada informasi dari dokter Flora seperti ini, ya mudah-mudahan kita jadi lebih jeli lagi melihat kondisi pasien yang datang kepada kita. Teman-teman yang GP ya, mudah-mudahan kita jadi apa ya namanya, buat penemuan kasusnya supaya lebih banyak sehingga bisa kita cegah dari awal, tidak sampai terjadi kecacatan ya. Oke, mungkin ada yang kita buka ini tanya jawab apa gimana, teman-teman? Teman-teman ada yang ingin share pengalaman atau ada ingin dari info yang tadi di-share oleh Dr. Flora, ada yang pengen berdiskusi? Silakan. Apakah ada? Belum ada. Wah, 170. Keren. Sulitnya lagi karena masa inkubasinya lama, bisa bertahun-tahun. Kita tracingnya susah tuh, nggak kayak COVID. Dia kemana aja habis ini berapa hari yang lalu? Ini bisa 5 tahun gitu, 5 tahun yang lalu ke kampung kusta misalnya. Oh iya. Bertahun-tahun. Kambuhnya itu bisa sampai 5 tahun ya? Iya, dari mulai dia kontak sampai timbul gejala. Oh iya. Soalnya katanya kemarin kita baru nemu kasus baru kambuh ya. Ya, yang ada salah satu di kelurahan ya. Itu yang tahun 70-an bukan dia dapat terapi. Kurang tahu itu tes enggak saya. Oh, jadi bisa baiklah. Inkubasinya memang lama. Iya. Nah, terus kalau memang misalnya kasus kambuh seperti itu, kita terapinya berarti sama aja ya dengan yang ketemu di awal atau level obatnya berbeda?
kita lihat dulu benar Oh kamu iya, enggak. benar atau enggak? Oh iya benar kamu atau tidak? Iya ya. Iya, Dicek lagi. dicek lagi Iya, BTN-nya. oke. Masih ada yang hidup nggak? Kalau misalnya ternyata udah mati, berarti lebih ke arah reaksi apa yang dia rasakan itu. Oke, Iya. iya. Terus kalau misalnya mau cek lab kusta itu yang kerokan itu tuh dok, boleh episode kapan saja itu boleh ya, tidak harus menunggu waktu tertentu gitu ya? Nggak usah. Oke, nggak usah. Cuma memang pengambilannya ya, pengambilannya harus dengan histori. Oh ya. Tidak disarankan dengan jarum aja ditusuk terus cairan Memang, serumnya diambil, karena yang diambil itu dulu mah istilahnya bubur jaringan ya, jadi si dermisnya gitu dikerok si kulitnya sampai ya kulitnya yang dilihat tuh kulitnya bukan serumnya gitu, jadi harus keambil kulitnya. Ya, pokoknya mengeroknya juga dengan penuh perasaan ya dok ya, nggak boleh sampai bercampur. Nggak boleh ada darah. Ya, nggak boleh bercampur darah saking bersemangatnya gitu. Aduh ini kayaknya ada dendam berarti yang ngerok itu ya kayak gitu. Masih belum ada nih yang mau berdiskusi bergabung bersama kami di sini. Bagaimana teman-teman sejawat sekalian? Ini temanya cukup menarik loh. Kita jarang-jarang nih ngebahas tentang lepra ya. Berhubung saat ini episodenya khusus dalam rangka Hari Lepra, kita dapat inspirasi nih di Kota Sukabumi untuk mengangkat tema ini. Biasanya kita kan sekarang lagi ngomonginnya yang hangat-hangat terus ya, COVID, Omikron ya, sampai kadang-kadang kita lupa kita tuh masih ada penyakit yang lain yang sekarang juga masih mengintai, masih ada, nggak hilang ya dari permukaan bumi ini. Penyakit zaman Iya loh, dari zaman kapan itu tuh? Kalau zaman dulu itu saya pernah lihat video waktu itu lagi seminar, lupa di Bandung seminar. Itu tuh satu kampung loh. Satu kampung itu yang memang seperti itu, dan aduh miris banget ya. Tangannya tuh nggak ada, gitu. Jari-jarinya itu sudah pada hilang. Tapi mereka membuat kerajinan tangan waktu itu tuh di sana. Saya lihat videonya, jadi diberdayakan tetap karena mereka ini dikatakan waktu itu kan memang kalau zaman dulu itu kita masih dibilangnya kutukan ya, penyakit kutukan ini teh. Jangan sampai lah sekarang tuh masih ada masyarakat yang beranggapan kayak gitu. Jadi waktu video itu benar-benar menceritakan betapa zaman dulu itu perlakuan untuk pasien-pasien kusta ini, aduh, ya nggak manusiawi ya. Nah, jadi itu teh alhamdulillah sekarang seiring bertambahnya majunya ilmu kedokteran, majunya ilmu pengetahuan, sosial media juga sudah maju, nah informasi berkembang, kita semua jadi semakin paham mengenai penyakit ini ya dok. Jadi ya. Mungkin edukasinya ke masyarakat, kusta tidak semudah itu menular kok, jangan takut, makan bareng, duduk bareng, interaksi hari-hari yang biasa, tidak. Apalagi kalau udah diobati. Iya. Tadi sampai dokter Kula bilang loh, kalau memang pasangan mau berguling-guling ratusan kali juga oke, nggak bakal ketularan. Nah, jadi sebenarnya sangat susah menularnya, harus benar-benar harus kontak erat dan lama banget gitu ya, baru kemudian terjadi sesuatu gitu ya dok ya. Oke. Gimana? Ya. Punten dok, izin bertanya dari Yoga Timur Laga. Leprosi kan memiliki patogenitas yang rendah. Apakah ada faktor pencetus yang memudahkan timbulnya morbus Hansen pasca kontak dengan lepra di pasien? Kerentanannya ada di genetik. Jadi kalau terlahir dengan sistem imunitas humoral yang memang jelek terhadap kusta, rendah terhadap kusta, baru bisa kena. Dan itu tuh cuma terjadi pada 5% aja manusianya. Jadi mau lagi sakit berat juga ketemu sama penderita kusta, kalau emang imun ya ini. Apalagi cuma bentar aja. Hitungan cuman detik atau jam. Iya, makan bareng, misalnya satu kantor gitu, ketemu tiap hari gitu. 15 menit setiap hari, kalau enggak. Iya. Ya. Gitu ya dok ya, jawaban dari dokter Flora. Ada lagi nggak yang lain? Iya, bagaimana kalau
Gimana? Dokter ada? Gimana? Oke, teman-teman, baiklah, karena memang sepertinya semuanya sudah dipaparkan ya oleh Dokter Flora. Mudah-mudahan refreshing kali ini cukuplah menjadi bekal kita untuk mengantisipasi apabila nanti ketemu dengan pasien-pasien lepra atau kusta. Mungkin terima kasih banyak ya dok ya. Kita Sama-sama, tutup Dok. podcast hari ini. Iya. Teman-teman sejawat sekalian, insya Allah kita akan bertemu di podcast episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dengan narasumber juga yang lebih oke-oke dan keren-keren ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.